Nggak enak kalau ini off. Oh, iya. Woi. Oh, iya. Pakai training. Iya, iya. Tambah kursi satu, tambah kursi satu. Ketua AKI. Moderator sih. Moderator penting. Iya, bukan. Oh iya, karena aku ya guys. Ya. Tulisnya banyak ketua. Saya kita nama lengkap. Level beda. Iya, iya. Ketua KNPI Provinsi. Periode sekarang dari tahun 2003, 2003. Berapa tahun berarti? Tidak tahu. Satu dua. Oke. Satu dua. It's good. Satu dua. Oke. Siap, Pak. Siap. Tim. Oke, semua siap. Tim teknis, audiens, narasumber siap semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekali saja, nggak usah dua kali. Ya, kembali kita bertemu di panggung ini, di forum ini, panggung yang selalu memberikan kita wacana-wacana yang menarik. Dan pada subuh menjelang pagi hari ini, kita akan mendengarkan ya, ini panggungnya orang muda dan panggungnya profesor muda juga. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita, ya, narasumber yang sudah siap membagi ya gagasan juga pandangan-pandangan terkait dengan topik kita pada hari ini tentang pemuda dan demokrasi substansial. Pada tahun 74 terjadi peristiwa Malari, ya, Hariman Siregar saya kira tokohnya. Setelah peristiwa itu terjadi, pemuda terbagi dua. Ada yang tetap ingin turun ke jalan, melakukan kontrol dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Ada yang bersikap kembali ke kampus, belajar, dan seperti biasa di sebuah menara gading. Nah, oleh kelompok seniman di Jakarta yang dimotori oleh teman-teman dari Universitas Indonesia, ada sebuah kelompok bernama Cesero. Cesero itu akhirnya terkenal karena sebuah lagunya yang berjudul Pemuda. Liriknya begini, Pak, untuk mengingatkan kita kembali. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Boleh bertanya ya. Ini sekalian pertanyaan buat tiga narasumber. Apa yang membuat engkau ragu? Ya, mulai ada keraguan situ. Tujuan sejati menuntutmu sudah. Jadi jelas tujuan sejati itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, preambul. Tetaplah pada pendirian semula. Apa itu pendirian semula? Topiknya yang akan menjawabnya ya. Fahir dan teman-teman merumuskan itu. Demokrasi substansial. Kira-kira itulah tujuan semula kita bernegara ini dan di mana pemuda tampil di depan.
Mungkin bagus kalau kita dengar sepenggal aja liriknya. Bisa, Pak ya? Bisa? Bisa. Mudah-mudahan lancar. Udah kemana langkah menuju apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah tetaplah pada pendirian semula. Di sana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan. Mana arti rasa satu? Oke, cukup ya. Tangan untuk lagu pemuda ini mengingatkan kita pada awal-awal Presiden Soeharto memimpin ya 68, kemudian datanglah peristiwa Malarim maksud mengkoreksi pemerintahan Pak Harto pada waktu ini. Sekarang Pak Prof ya ingin menjelaskan kepada kita apakah pemuda ini tetap pada koridornya seperti semangat dari lagu tadi itu yang dimotori oleh yang namanya Chandra Darusman ya, adik kandung dari Marsuki Darusman. Silakan tepuk tangan untuk Pak Prof. Ya. Silakan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, saya hormati para pengurus Al-Markas Al-Islami. Di sini ada Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Gaten, guru kita, Profesor Dr. Haji Mustari, Pak Hir Halim, para pengurus, para jamaah, serta narasumber dan moderator yang saya hormati. Tema diskusi kita menarik karena bicara pemuda. Lalu kemudian dikaitkan dengan demokrasi substansial. Kalau kita mengaca pada sejarah, yang membesarkan, membangun negara ini adalah pemuda. Ya mulai dari Soekarno. Soekarno waktu itu pemuda. Ketika merancang negara ini luar biasa dahsyat, itu pemuda. Bung Hatta pemuda. Dan sejumlah pemuda lainnya yang mengembangkan negara ini termasuk mengadopsi sistem demokrasi yang mengubah dari sistem kerajaan lalu kemudian menjadi demokrasi. Saya kira itu titik tolak yang mendasari kita Indonesia membangun demokrasi. Nah, persoalannya adalah kalau bicara pemuda tentu kita bicara ada optimisme, ada pesimisme juga di dalamnya. Kalau melihat demokrasi dibangun oleh pemuda, dalam hal ini Soekarno dan kawan-kawan, itu masih trial and error dan masih mencari bentuk. Jadi tidak mengadopsi sepenuhnya dari Barat, yang mana Amerika sampai hari ini dua partai saja, Demokrat dan Republik. Sementara Soekarno dulu itu kan ada macam-macam nama demokrasinya, sampai ada demokrasi terpimpin dan sebagainya. Lalu belum tuntas demokrasi dibangun oleh Soekarno yang diidealkan. Jadi apa yang menjadi imajinasi pemuda dalam hal ini Soekarno dan kawan-kawan itu belum diimplementasikan secara substansial. Tiba-tiba masuk Orde Baru. Nah, di Orde Baru demokrasi begitu dibonsai. Demokrasi seolah-olah gitu. Dari banyak partai, lalu kemudian partai Islam difusi, di merger menjadi satu ya. partai Persatuan Pembangunan. Saya sudah nggak sabar bagaimana sekarang prakteknya. Cuma silakan. Ya makanya harus berangkat dulu dari sejarah, lalu kemudian nanti kita bisa melihat hari ini dengan merefleksikan yang lalu. Nah, demokrasi sebenarnya bersoal mulai di era Soeharto, karena Soeharto yang membentuk. Nah, dan cukup lama, 30 tahun lebih. Nah,
Apa yang kita dapatkan dari demokrasinya Soeharto sebenarnya kalau masyarakat sekarang ini kalau diberi pilihan, pilih mana suasana seperti Soeharto atau dengan sekarang? Masih banyak orang yang ingin kayak Soeharto gitu. Ya, karena tidak melihat pada substansi demokrasi, tetapi bagaimana masyarakat merasa aman saja, ekonomi stabil dan sebagainya. Padahal sangat jauh dari substansi. Dan pasca reformasi, setelah reformasi, nah ini pelaku reformasi nih. Saya selesai tahun 99 S1, berarti saya mahasiswa tahun 98. Ah, Jadi menjadi saksi bagaimana kita ke Karibosi ramai-ramai mendemo Soeharto. Jadi apa kemudian hasil dari demokrasi pasca Orde Baru itu ternyata juga buruk karena hanya menurunkan Soeharto. Lalu kemudian demokrasi yang dibentuk setelah itu memang mengarah ke substansi. Jadi Habibie sudah meletakkan dengan multi partai. Wow, rame-rame. Lalu setelah itu sekarang sepertinya disorientasi. Ya, disorientasinya adalah ini paradoks demokrasi, yakni multi partai tapi kadang-kadang malah banyak partai tapi satu. Misalnya melawan kota kosong. Jadi demokrasi itu kan yang adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu kan yang kita hafal dari dulu. Cuma persoalannya apakah rakyat benar-benar merasa setelah one man one vote, Vox Populi Vox Dei itu benar-benar diterapkan oleh para elit politik. Jadi paradoks demokrasi hari ini sebenarnya saya melihatnya ada pada para elit yang juga dulu sebagian aktivis pemuda pada masanya, aktivis dari KLPI, di HMI, di PMI, di IMM, itu pemuda yang kemudian belajar wacana-wacana demokrasi, tetapi ketika tiba di parlemen, mereka sebenarnya tidak menerapkan demokrasi dengan baik. Ada banyak paradoks. Tetapi terakhir, karena pengantar saja, saya mengutip tentang demokrasi substansial dari tulisan Pak Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah. Beliau mencatat bahwa ada peningkatan demokrasi hari ini dari indeks per tahun ini ya, ada indeks dari 630 menjadi 670, ada kenaikan. Iya. Jadi dari substansi demokrasi kita berjalan. Tetapi problemnya adalah kalau hambatan pemuda itu justru di para elit. Kan pemuda itu melihat, mencontoh seniornya, mencontoh elit. Bagaimana etika dilabrak, bagaimana konstitusi diatur-atur. Nah, dan saya miris ketika orang menyebut Jokowi dengan Mulyono gitu. Kenapa? Karena Jokowi adalah presiden yang simbol negara, kita ini terlalu apa? Sesuatu sebenarnya sih tidak masalah, ya. Mhm. Kalau dalam demokrasi, tetapi betapa simbol-simbol negara, presiden itu orang mau saja bilang apa saja yang mau gitu. Mungkin terlalu demokratis gitu, terlalu Oh, bebas. itu Bapak nggak Tetapi setuju sama sekali. maksud saya itu sebuah institusi negara tetap harus berwibawa gitu. Ah, Ya. Jadi demokrasi kita substansinya adalah di dalamnya ada nilai-nilai saling menghargai, menghormati simbol-simbol negara. tapi presiden kita ini kan mengangkangi sebenarnya apa yang disebut dengan negara hukum, Ya justru restart, itulah yang maksud yang dia praktekkan. Mengapa kita respect sementara dia nggak respect pada konstitusi? Nah, justru itulah kenapa orang nyebut-nyebutnya banyak menyebut Mulyononya daripada Jokowi karena sebagai antitesa terhadap tindakan Jokowi yang dianggap tidak demokratis gitu. Jadi artinya kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kalau menurut Pak Haidar Nasir, demokrasi substansi harus terkoneksi dengan tujuan nasional, yakni terwujudnya kehidupan yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya ini masih sedikit utopis. Jadi sekalipun indeks demokrasi kita sudah bagus, tetapi kalau yang dicita-citakan oleh Pak Haidar Nasir itu masih jauh. Karena persoalan serius kita adalah justru pada elit tadi. Presiden yang Bapak sebut tadi mengangkangi konstitusi apa segala macam. Lalu kemudian per hari ini demokrasi kita itu masih demokrasi selain struktural juga masih cenderung manipulatif dengan adanya
money politik. Gitu. Jadi orang sekarang kalau punya uang terpilih, gitu. Dan tidak tanggung-tanggung orang maju habis miliaran. Ya. Nah, lalu kemudian disebut lagi sekarang anggota dewan yang terpilih akan mendapatkan fasilitas dengan gaji, langsung disebut totalnya miliaran. Jadi kita berdemokrasi ini adalah menggadaikan jual beli suara. Nah, Ya. itu saya kira mencederai demokrasi. Karenanya kalau para elit-elit ini mengedukasi masyarakat tidak ada money politik, lalu kemudian koalisi-koalisi di parlemen itu benar-benar atas aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah memilih one man one vote, mahal itu. Tetapi begitu sudah terkumpul suara, mereka tiba-tiba koalisi ini saja, ini maunya. Jadi kita nggak ada pembeda lagi yang mana oposisi, yang mana semua ikut pemerintah. Sebentar, saya Seperti potong Bapak. Mungkin karena beliau ada tatapan mata saya ke Pak Luni, Pak Herutalur Rahim. Di zaman beliau dan angkatannya ini, meskipun Golkar itu sangat akrab dengan pemerintah, dengan jalur A, B, G, begitu. Tapi mereka bersuara. Ada suara di parlemen yang nyaring terdengar dan ada keberpihakan pada rakyat. Angkatan-angkatan beliau ini bersuara gitu. Ini enggak, ini tidak harmoni, satu suara. Jadi pada zaman itu mereka bersuara, media juga walaupun dikekang cukup berani, tetapi ada keterpanggilan secara person dan partai untuk saya harus berada di atas rakyat. Begitu. Sekarang enggak begitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi ini kan sistem yang dijalankan oleh para elit, eh, semua anggota DPR. Lalu kemudian nanti itu anggota DPR harus satu suara, ya menjadi suara fraksi. Setelah suara fraksi, komisi, komisi ya di paripurna. Itu banyak persoalan diselesaikan di luar, bukan diskusi di rapat paripurna. Lebih-lebih di luar diselesaikan. Dan kapan Anda tidak sepakat dengan partai, siap-siap PAW. Jadi di mana demokrasinya? Ketika kita ingin bersuara, berbeda pendapat, Iya. mengkritisi, tidak boleh. Nah, dan sekarang elit politik semuanya buang badan ke Prabowo dengan iming-iming untuk mendapatkan kursi menteri. Sehingga kita mana kemarin yang Anies, mana yang Prabowo, mana yang Ganjar, itu sudah sekarang udah begitu Oh suara iya. sudah terkumpul, harapan masyarakat yang mengumpul suaranya tadi tidak begitu maunya saya. Oh. Suara saya kok lari kedua Oke. semua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Prof. Firdaus Muhammad ya, pengantar yang menarik. Dan sekarang panggungnya untuk anak muda, kaum muda saya kira yang akan berbicara setelah ini adalah Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Dulu untuk jadi ketua itu kan pertarungan luar biasa ya Pak Herul ya. Wah luar biasa. Ini kan serba kita nggak jelas tiba-tiba ada ketua. Kalau ini saya tahu ini dengan dua kopi, maksud saya proses seleksi kepemimpinan dari level pemuda sampai itu masyarakat ikutin dan yang keluar itu memang pemimpin atau anak-anak muda yang hebat begitu. Nah sekarang Ketua KNPI Dr. Surahman Batara akan berbicara kepada kita bagaimana pemuda mengkoreksi jalannya pemerintahan dan demokrasi ini. Silakan Pak Surahman. Terima kasih, moderator, Bapak Andi Mangarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Firdaus Muhammad, sebagai pengamat politik, juga sebagai cendekiawan Muslim di Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Adinda Ketua Umum Batko HMI Sulawesi Selatan Barat, Dimas. Yang saya hormati para hadirin yang sempat hadir, jamaah subuh Al-Markas, yang mengundang kami, Kakanda Prof. Mustari. Saya lihat beberapa nama, ada Pak Fahir Halim, Pak Herutalur Rahim, kebetulan anak beliau ini adalah sahabat saya juga. Sama-sama di HMI juga, ya, walaupun beliau di Fakultas Kedokteran ya. Dan seluruh hadirin yang saya hormati. Tema ini sangat menarik ya, karena bicara tentang pemuda dan demokrasi substansial. Justru saya bertanya juga dengan tema ini. Apakah memang demokrasi kita sudah demokrasi substansial? Padahal faktanya adalah demokrasi prosedural. Nah, saya kira tema ini memaksa kita untuk memperdebatkan ini. Sehingga saya mencoba mencari literatur sebagai landasannya.
Walaupun basic saya sebenarnya dari kebijakan kesehatan, tapi karena kita aktif di dunia aktivis, sehingga isu-isu demokrasi ini menjadi isu yang keseharian kita juga. Ya. Yang pertama, saya berangkat dari klasifikasi atau apa namanya pendekatan yang disebut oleh Charles Tilly, membedakan 4 demokrasi. Ya. Yang pertama adalah constitutional approach, di mana negara demokrasi adalah negara yang memiliki hukum yang jelas. Kemudian substansive approach yang berfokus pada bagaimana kondisi kehidupan masyarakat dan kehidupan politik di negara itu. Ya. Apakah teratur atau tidak. Kemudian procedural approach. Nah, bagaimana praktik pemerintahan dalam negara. Ya. Kemudian proses oriented approach, yang mengintegrasi bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Kemudian dari 4 pendekatan ini kita peras menjadi 2 yang menjadi dikotomi menurut saya hari ini, Prof. Antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial. Di dalam berbagai macam literatur menjelaskan tentang demokrasi substansial itu adalah maksimal demokrasi, di mana harapannya dalam sebuah negara, praktik dalam sebuah negara, atau sistem politik dalam sebuah negara, negara itu dikatakan demokrasi kalau rakyatnya sejahtera, keadilan tercipta, ekonomi baik, ya. Tetapi di pendekatan lain mengatakan itu sangat susah diwujudkan. Bahkan ada yang mengatakan itu demokrasi yang utopis. Sehingga lahirlah pendekatan minimalis yang disebut sebagai demokrasi prosedural. Di mana demokrasi prosedural itu indikatornya sangat sederhana saja. Penting ada pembatasan kekuasaan, pelaksanaan pemilu, ada proses sirkulasi kekuasaan yang jelas. Tetapi ini juga kebablasan menurut saya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak lagi menemukan perdebatan-perdebatan yang substansi antara calon kepala daerah atau calon presiden misalnya, bagaimana gizi buruk masyarakat, gizi buruk yang ada di masyarakat. Bagaimana, apakah kita menjamin bahwa para apa namanya ini peminta-minta di lampu merah itu betul-betul berpartisipasi dalam pemilu? Karena 2 hal di dalam demokrasi prosedural itu yang paling penting adalah partisipasi dan kontestasi. Ada yang menjadi peserta pemilu, ada yang menjadi partisipasi. Tadi yang disinggung Prof adalah, saya berani mengatakan begini, tidak ada anggota DPR terpilih sekarang kalau tidak pakai uang. Oh iya. Saya berani mengatakan kenapa saya adalah salah satu kontestan dalam pemilu yang lalu. Inilah statement Anda yang pertama kali diamini. Saya menjamin ini. Nggak ada yang bantah. Ada senior kami dari Golkar di sini, Pak Hairul Tanzil. Saya yakin beliau juga pernah merasakan ini, tapi tidak seperti sekarang ini. Pertanyaannya begini, apa yang masalah di demokrasi kita ini? Itu dia. Opu tadi, ini mengantar kita bahwa bagaimana anak muda. Ini kan proses sirkulasi kekuasaan, bagaimana ada regenerasi. Ya, kalau partai politik itu menciptakan regenerasinya melalui sayap-sayap partai, yang misalnya anak-anak muda. Tetapi untuk loncat ke atas ini agak sulit. Kenapa kesulitannya? Kenapa saya katakan sulit? Karena tidak substansi, tidak ada hal yang substansi di sini. Intinya adalah yang punya kapital yang kuat. Makanya jangan heran, Pak. Kalau yang jadi wakil presiden anak presiden. Kemudian yang menjadi anggota DPR adalah anak-anak ketua DPR. Ya. Jangan kita heran. Walaupun misalnya seperti muncul kader-kader aktivis seperti misalnya Bang Bahlil ya di partai politik, tetapi ingat dia juga berasal dari kekuasaan. Ada loncatan sebelum yang dia lakukan. Tidak langsung seperti misalnya ketua KMP langsung jadi ketua Golkar. Ya, enggak. Atau di partai-partai lain. Di sisi lain yang juga menurut saya menjadi soal adalah partai mendorong proses demokrasi, tapi apakah partai juga demokratis? Ini contoh ini, misalnya, apakah partai politik juga demokratis? Ya. Contohnya misalnya ada ketua umum partai yang sejak saya masih SMP sudah ketua partai. Ya.
Dia Contoh. dia pemilik, Bang. Kalau Pemilik. pemilik Ya, itu owner. Jadi owner, Owner beda, pemilik. ya. ini menjadi hal yang menurut saya menarik dan saya sangat bersyukur karena Al-Markas ini apa namanya, menggeser kita dari ruang diskusi fikih dalam masjid, membawa kita ke ruang Ya, tepuk tangan ya, Ya, tepuk tangan untuk saya dia. senang sekali nih karena selama mengajak anak-anak muda ini, saya tanya Dimas ya, di negeri tempat kau harus salat subuh di Al-Markas ya. Ini dan saya berharap ini tiap minggu ini kalau bisa ini seluruh ketua MM, ketua PMI, ketua semua organisasi anak muda kalau bisa kasih salat subuh semua di Al-Markas subuh kita diskusi tentang negara ini ya. Nah, ini yang menarik menurut saya. Kita lanjut ya. Jadi sesungguhnya Indonesia ini menurut pemahaman saya, pengetahuan saya, kita menganut sistem demokrasi prosedural. Walaupun kita dalam prosedural itu juga menciptakan seolah-olah kita demokrasi substantif. Misalnya mendiskusi debat kandidat, tapi evaluasi terhadap debat itu enggak ada. Evaluasi terhadap misalnya bicara kemiskinan, bicara pendidikan, ya. Ini menjadi masalah besar menurut saya karena seolah-olah kita mendiskusikan nasib rakyat, tapi sesungguhnya kita membicarakan kekuasaan kita, kekuasaan. Jadi negara ini negara demokrasi prosedural, prakteknya adalah negara kekuasaan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kekuasaan yang berkuasa, hukum bisa dirubah, ya, sesuai dengan keinginan kekuasaan. Bukan kekuasaan mengikuti rule hukumnya, tapi mengakali hukum atau bahkan bahasa kasar mengangkangi hukum ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada aturan yang ada aturan yang menghambat, maka pasti akan diusahakan untuk berubah. Seandainya contohnya misalnya ibaratnya orang naik motor harus pakai helm, kalau harus berkuasa tidak pakai helm, dia rubah itu Pak. Nggak usah kita pakai helm naik motor. Begitu ya. Ya kira-kira begitu. Artinya hal yang sangat mendasar. Nah, walaupun sebagian anak muda mengatakan bahwa undang-undang pemilu memberikan ruang kepada anak muda, tetapi di sisi lain masyarakat bisa membaca bahwa memang hukum ini sangat tunduk kepada kekuasaan. Ya. Ya, karena kekuasaanlah yang membentuk hukum itu. Padahal dalam demokrasi ada terakhir ya, ada dua hal yang dilihat dalam demokrasi. Pertama adalah proses electionnya, Ya. kemudian adalah partisipasi masyarakatnya atau decision makingnya, apakah masyarakat berpartisipasi atau tidak. Jadi dalam demokrasi yang kita anut Indonesia sekarang ini, betul kita melakukan pemilu, kemudian dalam proses decision making kita menyerahkan kepada wakil kita, walaupun kita masyarakat bisa ikut berpartisipasi, misalnya rapat dengar pendapat dan segala macamnya, tapi sesungguhnya dalam prakteknya kita representatif. Jadi kita memberikan kewenangan kepada perwakilan kita untuk membentuk kebijakan. Ya. Sehingga prosesnya kita hanya ada di satu hal saja, keterlibatan partisipasi rakyat itu hanya ada pada pemilu. Ya, jadi hanya pada saat kita memilih, tapi tidak ada jaminan apakah proses partisipasi pemilu tadi ini betul-betul berjalan bersih. Ya. Ya. Misalnya praktik money politik. Nah, seperti yang sekarang ini, 1 menit lagi barangkali. ya, yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi mengenai salah satu pejabat pejabat ASN ya, yang mengkampanyekan paslon tertentu. Ya, itu katanya dilanjutkan ke pidana. Tapi menurut saya sangat banyak praktek-praktek seperti ini. Sehingga demokrasi prosedural ini sama sekali tidak menyentuh demokrasi yang substansial tadi. Jadi bagaimana, misalnya contoh ya, yang saya anggap demokrasi substansial yang dikombin dengan prosedural misalnya begini. Kalau masyarakat misalnya di Kabupaten A, pada saat dia terpilih menjadi bupati, angka kemiskinannya sekian, ya, ekonominya tingkatannya sekian. Apakah bisa misalnya pada saat dia selesai bupati dan angka kemiskinannya justru menurun, dia tidak boleh jadi calon bupati? Ini mungkin menurut saya perlu substansial. Ya. Jadi bukan angka-angka eleksinya saja, jumlah suara. Tetapi ketika dia menjabat, ya, apakah bisa dibuat aturan seperti itu? Pencapaiannya. Ya. Jadi pencapaiannya ketika dia tidak memenuhi janji-janji politiknya, maka dia tidak boleh Dia
haram untuk Haram, dicalonkan. haram untuk dicalonkan, Isi- tetapi menurut saya itu mustahil diciptakan. Tapi itu orisinil dari Anda, tepuk tangan untuk Iya. dia ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Terima luar kasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa Indonesia di era pasca reformasi ini? Kalau di zaman dulu cuma ada 4 pilar, Pak. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian pers. Sekarang ini ada 5 pilar, Pak. Jadi the fifth estate yang namanya media sosial yang melakukan kontrol, yang memberi ruang apresiasi, aspirasi kepada kita untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Tapi kan ini juga liar juga karena the death of semua orang bisa jadi pakar, semua orang bisa ngomong apa saja. Jadi sampai begitu. Tetapi ada juga manfaatnya karena fungsi kontrolnya ini. Jadi kita sudah punya 5 pilar sekarang ini. Kurang apa kita dalam demokrasi substansial? Saya kira ini banyak guru besar, profesor bisa mengkoreksi kita. Anggap saja kita ujian di hadapan mereka ya. Nah, yang berikut ini sahabat Al-Markas, karena siaran ini acara ini disiarkan di Radio Al-Markas dan juga di channel YouTube. Banyak yang nonton dan dengar kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Adalah pandangan dari Asrullah Dimas SHMH ya. Jadi linear saya kira karena beliau paham hukum, saya kira yang pantas dia koreksi adalah pembelokan dari negara restart menjadi itu ini paling hancur kata Ries Rashid dari semua presiden dalam praktek ini yang paling hancur nih. Ries Rashid saya mengikuti 2 hari yang lalu bersama Abraham Samad di channel Abraham Samad. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Genda moderator, yang terhormat para narasumber, Prof. Firdaus, Amang Batara, dan yang terhormat ke Genda Prof. Mustar Mustafa yang telah memberikan ruang diskusi kepada teman-teman Batkoya Misul Selbar, sekaligus kepada beberapa senior-senior yang belum sempat saya sebut namanya, serta teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Markas yang sempat hadir di tempat ini. Jadi memang betul bagi saya, karena kalau kita berbicara tentang kenapa pemuda kali ini ragu-ragu gitu. Contoh kayak saya sekarang di sini, mungkin kalau dilihat dari audien saya yang paling muda, Pak Moderator. Saya lihat di sini ya, memang saya lagi dihakimi oleh beberapa guru-guru besar di sini. Jangan terpengaruh oleh tatapan mata beliau, jangan. Tidak ada yang menghakimi Anda. Bahkan kagum mungkin ya, kagum. Siap, Kak. Jadi bagi kami bahwa demokrasi substansial itu bagaimana demokrasi secara value itu bisa terwujud dan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Betul tadi oleh Prof. Firdaus juga mengatakan bahwa bagaimana demokrasi ini bisa terlaksana tanpa adanya money politik, semisal atau Kamang Batara mengatakan bahwa bagaimana apa yang dicita-citakan oleh masyarakat itu bisa tercapai, kesejahteraan, kemakmuran, serta kemiskinan yang bisa dientaskan. Tetapi bagi saya bahwa potret perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia yang telah dijelaskan oleh Pak Moderator itu memang sudah benar-benar terjadi, bahwa saya melihat setiap rezim yang ada di Indonesia ada hal yang dicita-citakan. Jadi ada aturan ataupun konsep demokrasi yang dipimpin semisal di zaman Soekarno, di zaman Orde Baru, selalu ada konsep yang telah ingin diterapkan. Tetapi sebelum mencapai di arah substansialnya, itu langsung rezimnya runtuh, semisal di tahun 98 atau di tahun 66 zaman Soekarno. Sekarang, bila kita berbicara tentang demokrasi substansial yang berbicara tentang value, saya tertarik tadi membahas soal politik hukum atau hukum politik, bahwa memang dari wacana-wacana yang ada bahwa aturan ataupun konstitusi
itu menjadi grand norm. Kalau Hans Kelsen bilang bahwa ini ada namanya grand norm. Grand norm ini adalah norma dasar yang menjadi tumpuan sebagai aturan-aturan di bawahnya. Kalau di harmonisasi peraturan perundang-undangan bahwa dari undang-undang dasar hingga peraturan desa itu tidak boleh bertentangan atau lex spesialis derajat lagi generalis atau lex superiori derajat lagi inferiori. Seperti itu. Jadi undang-undang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Namun di satu sisi ketika kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan, artinya ada peraturan perundang-undangan itu bisa dibatalkan dengan peraturan perundang-undangan baru atau putusan MK. Nah, inilah yang menjadi gonjang-ganjing bagi eh, tata negara ataupun tata hukum norm. Tapi lambat laun ada istilah hukum itu atau aturan itu bisa diramu. Artinya, saya kemarin sempat diskusi dengan teman-teman, ada ketimpangan di demokrasi kita saat ini. Kalau di DPR RI semisal penentuan kebijakan, itu penaturan ada 500-an anggota dewan, tetapi dalam penentuan kebijakan di rapat paripurna itu ditentukan oleh fraksi. Jadi logikanya kayak gini, kita masyarakat memilih anggota DPR RI atau anggota legislatif berdasarkan dipilihnya, tetapi ujung tombak dalam kebijakan itu kembali lagi ke partai politik. Betul yang dikatakan tadi Prof. Firdaus bahwa takut juga di PAW ini si anggota DPR RI. Tapi memang ini yang terjadi, bahwa saya tentu kalau saya sebagai masyarakat atau sebagai hak yang memiliki hak suara, saya serahkan ke anggota DPR RI terpilih atau anggota calon legislatif, tetapi di ujung kebijakan yang akan diterapkan itu kembali ke fraksi partai politik. Idealnya jika emang mau diterapkan sebagaimana mestinya secara substantif dan hak suara itu disampaikan, contoh semisal dihitung dari persoalan dapilnya kah atau person dari anggota dewan tersebut, bukan dari persoalan partai politiknya. Logikanya depan ataupun yang telah terjadi, kita itu memilih dan menyerahkan sepenuhnya kebijakan ke negara, bukan negara sepenuhnya, tapi kepada partai politik. Oke, baik. Seperti itu. Kita semua sudah sepakat bahwa biang masalah ini adalah ada pada kinerja partai politik karena dia adalah mesin pemimpin bangsa, begitu. Harus dihuni oleh orang-orang yang hebat, yang berpikir keindonesiaan, yang paham apa maunya itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena di situ kita tujuan bernegara ada di situ. Sekarang 1 menit sebelum kita serahkan kepada audiens ini, apa koreksi Anda terhadap anak-anak muda sekarang ini yang di depan mata bersiliweran praktek-praktek tetapi dia diam saja begitu. Anda kan tokoh ini nih. Ketua Batko HMI Sulawesi Selatan Barat, Sulselbar. Di zaman ini jabatannya luar biasa nih. Saya ingat kalau ini zamannya Adil Patu lah ya. Batko HMI begitu ya. Nah itu apa peristiwa helm. Jadi mereka ini loh lantang bersuara. Sekarang bagaimana Anda nih koreksi anak muda ini sekarang? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama seperti yang disampaikan karena moderator tadi sudah ada 5 pilar sekarang, ada media sosial. Jadi bentuk kritikan yang teman-teman gaungkan sekarang itu bisa saja melalui media sosial, bisa saja provokasi ataupun kritikan itu melalui YouTube, channel YouTube kah semisal ya. Sedikit informasi, kami dari Batko HMI Sulselbar juga sekarang sementara merancang persoalan podcast. Jadi kritikan-kritikan yang ada bukan hanya sekedar di jalan saja, tapi bisa kita lontarkan ke media sosial, semisal penghakiman media sosial, ke Instagram, YouTube dan segala macamnya. Tetapi tapi tidak mengurangi substansi dari yang namanya perjuangan di jalanan. Seperti itu. Sampai kapanpun saya yakini bahwa teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman pemuda itu tidak akan berhenti untuk menyuarakan di jalan. Kalau di legislatif itu ada namanya parlemen, kita itu ada namanya ada parlemen jalanan. Mungkin itu saja. Termasuk di depan gedung HMI ya. Bikin macet guys. Mungkin cukup. Tepuk tangan untuk beliau ya. Asrullah Dimas SH
MH. Jadi saatnya sekarang ini, saya yakin sekali bukan pertanyaan, tapi umpan balik gagasan terhadap topik kita, ya, pemuda dan demonstrasi substansial. Saya persilakan Pak Prof ini. Oke, silakan teman-teman, bisa dibantu mic-nya, silakan. Anak muda dulu. Ya, anak muda dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan dan 5 minggu baru saya muncul lagi ke sini. Ya, Ketemu beliau, Pak Guru saya juga ini. Jadi begini, sebelum saya bertanya, saya ingin mengutip Profesor Dr. Ikhlasul Amal, mantan Rektor UGM. Dia mengatakan bahwa kita ini terlalu membangga-banggakan sistem demokrasi. Padahal demokrasi itu adalah sistem pemerintahan nomor 2 terjelek setelah otoriter. Nah, kemudian saya juga menyinggung tentang, karena Pak Prof. Firdaus juga menyinggung tentang Haidar Nasir, saya juga mengutip Ya. kepura-puraan, pura-pura tulus, pura-pura baik, tergantung situasi dan kondisinya. Justru saya lebih tertarik kepada bahwa pemuda itu dengan surplus ekonomi, surplus demokrasi tahun 2045. bonus demokrasi. Bonus demokrasi. Di mana pemudanya 70% itu adalah kaum muda. Tetapi persoalannya sekarang, saya ambil contoh di KMP saja. Karena saya Bisa diganti mic-nya, Pak. saya dikala lobby-lobby juga. Tahun berapa itu? Berapa? Saya sudah lupa, mungkin karena persoalan umur juga ini. Banyak berbagi tekanan hidup. Ya, silakan. Jadi begini, dulu kita masuk di organisasi-organisasi AMPI, KMP itu kan tujuannya untuk agar mudah berinteraksi dengan kekuasaan. Itu pasti. Sekarang orientasinya juga tidak jauh beda, saya kira. Dekat-dekat kekuasaan juga. Hampir semua aktivis HMI, KMPI yang dulu lantang, sekarang langganan KPK sekarang. Kita sebut Anas Urbaningrum, apa kan? Saya tidak usah sebut di teman-teman saya di Makassar dan tersangka karena tidak bagus. Jadi persoalannya di situ saya kira HMI juga begitu. Kita juga kegiatan waktu di Sumatera, kita juga berkelahi di situ karena semua mau jadi ketua HMI. Jadi di ilmu budaya yang saya kaji bahwa memang setiap manusia itu meninggalkan jejak. Jejak itu juga tergantung kita. Kita masih digembleng bahwa kamu harus kuliah, kamu harus ini, pegang organisasi ini supaya kamu nanti masa depanmu cerah. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi saya tidak tahu apa ini pertanyaan atau menanggap. Saya kira perlu kita diskusikan lagi lebih lanjut. Sekian. Oh, ya. Saya kira tepuk tangan untuk beliau ya. Sudah membuka cerah kita punya diskusi ini. Sekarang Pak Prof, silakan Pak. Iya, makasih. Tadi sebenarnya saya pertama. Ya. Langsung ada instruksi kasih dulu pemuda. Nah, Padahal saya masih merasa juga pemuda. kenapa Bapak mengalah? Pak Prof mengalah. Iya, memang akhirnya merasa lebih tua daripada beliau. Tapi jangan merasa lebih tua Pak Prof. Iya. Tahu diskusi di Kemang yang dibubarkan itu kan luar biasa itu. Tua-tua tapi semangatnya untuk Iya, mengkoreksi perjalanan bangsa ini luar biasa. iya, makasih. Jadi mungkin sama ini apa yang saya mau sampaikan. Oke. Saya merasa kehilangan karena sudah 2 kali tidak bergabung waktu membahas tentang peradaban, ini luar biasa. Kemudian yang lalu membahas tentang pendekatan yang paling ampuh adalah pendekatan tasawuf. Ini pemuda, ya. Selalu saya rujukannya, apapun masalahnya, apapun makanannya, sosro minumannya. Apapun masalahnya, kembali ke dasar. Dasar referensi utama yang mestinya sudah menjadi referensi rujukan di dalam bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Kita terlalu bangga ketika kita mengutip referensi-referensi dari orang lain. Padahal ada referensi yang paling mendasar dan itulah yang menjadi referensi utama yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu Al-Quran. Saya coba tadi begitu buka
tentang pemuda itu 4 kali diulang dalam Al-Quran. Dan satu yang merujuk pada pemuda yang menjadi pemuda yang sangat ideal dan yang bisa menjadi rujukan yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf. Itu di surah ke-12:36. Dan yang sangat menarik, fataya, kemudian seakar kata dengan itu yuftikun, itu artinya pengambilan keputusan. Jadi saya setelah belajar Ustaz ini bahwa kata yang seakar kata dalam Al-Quran itu pasti ada rahasianya. Musyawarah kita temukan juga hanya 4 kali. Dan salah satu maknanya itu adalah menunjuk. Ada juga berarti menunjuk. Jadi itu saja kosakata yang kita munculkan di dalam berbagai permasalahan. Insya Allah di situ pasti muncul bagaimana keputusan. Saya sangat sepakat tadi bahwa demokrasi tentang demokrasi yang sekarang kita terjemahkan surat terbanyak. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa sebenarnya masalah utamanya di perilaku. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan bahwa satu perbuatan itu lebih ampuh daripada 1000 kata-kata. Ini kita miliki juga ini setigau mamoso mufi daripada si sebu ewerekada. Nah, inilah yang saya coba suarakan di dunia pendidikan, karena apa yang mengantar perilaku kita ini adalah di referensi yang kita miliki. Referensi yang kita baca yang mendikotomikan antara Quran dengan ayat-ayat kauliah. Sudah 400 tahun terdikotomi. Antara kauliah dengan kaunia, padahal 6 abad Islam menguasai peradaban, tidak didikotomikan antara apa kata Tuhan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Inilah perjuangan kita. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan nanti ini bisa kembali. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana integrasi, karena inilah yang menentukan perilaku kita. Perilaku politik hilang budayanya. Jadi Prof, 2 yang saya usulkan nanti ini sebagai pengamat politik dan semua kajian keilmuan, 2 yang saya usulkan. Bungkuslah dengan referensi ilahi dan referensi kearifan lokal. Kalau itu membungkus ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, insya Allah 2045 Indonesia betul akan membalik peradaban. Tapi kalau tidak, mimpi tetap mimpi, dan luar biasa bonus demografi akan menjadi masalah nanti di 2045. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa ya. Jadi pandangan Pak Prof ini kasih masuk track Sudah. kita, jalur diskusi kita ini kembali ya. Pemuda dan demokrasi substansial. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pengalaman saya ini masuk DPR 99-2004 dari PAN Ya. tanpa membayar sesuatu. Wah. Jadi gratis masuk di DPR waktu itu. Dan saya nikmati sekali. Dan pada waktu itu kita ke daerah ditawari sesuatu, kita tolak malah itu. Jangan, kami sudah dapat biaya perjalanan. Bagaimana sekarang itu? Sebenarnya tambah lagi kira begitu kalau ke daerah. Itu pengalaman saya. Nah, kemudian pada berikutnya saya tidak bisa lagi masuk karena sudah berubah suasana itu. Hampir seperti sekarang ini lagi ini. Jadi itu perkembangan. Dan akhirnya juga sampai pada kesimpulan dari diskusi ini, saya sampaikan bahwa apa yang kurang sekarang itu adalah penghayatan, saya sampaikan Profesor Mir tadi itu, penghayatan kepada rasa keadilan yang dituntut agama itu yang hilang. Sudah tidak takut lagi berbuat salah. Saya juga ada pengalaman terakhir sebagai hakim di Mahkamah Agung Tipikor. Kalau saya mau mengambil sesuatu luar biasa banyak sekali. Tapi karena saya mengingat bahwa kalau saya ambil ini, anak saya, diri saya, hancur saya bagaimana. Amalan-amalan saya sekian puluh tahun hilang sama sekali itu. Itu barangkali yang hilang sekarang itu ya. Kita takut berbuat salah, kita takut berbuat salah, itulah intinya itu. Nah kalau itu kita bisa pegang itu, ya kalau kita berbuat sesuatu, kita rasa bersalah, ya kita takut berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, itu yang perlu kita jadikan sebagai dasar untuk ke depan itu. Nah itulah yang saya lihat itu, dan di dalam perkembangannya itu, dalam hukum tadi Adinda sudah menyinggung itu, ada lagi nilai yang hilang di situ adalah tidak ada adat istiadat kita itu malu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat itu. Ada rasa malu. Ya, itu yang hilang sekarang itu. Yang penting saya dapat sesuatu kekuasaan. Tanpa pun memikirkan bahwa kalau saya sogok sesuatu itu saya akan dapatkan. Itu rasa itu tidak ada lagi.
Karena tidak ada rasa malu. Kalau saya tiba-tiba yang tidak pantas saya dapatkan ini jabatan, saya dapat, itu hilang itu. Anak saya tiba-tiba dapat uang sekian 30 miliar, dia tidak rasakan, apakah pantas anak saya dapat sekian itu? Itu semua hilang itu. Itu yang perlu kita angkat, dan intinya adalah kembali Profesor Mir tadi itu, masalah moral keagamaan itu yang hilang, yang perlu kita tanamkan agar janganlah berubah sesuatu karena tidak ada barakahnya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi senang sekali Prof. Askin ya, dosen Fakultas Hukum ya, Dosen kita. dosen kita. Saya angkatan 83 Prof, Pak Pahir ini 81. Jadi masih segar pandangan-pandangan beliau. Jadi kita butuh panduan moral. Anak-anak muda ini dalam masuk ke ruang-ruang legislasi itu perlu panduan moral. Kalau tidak memang tidak ada legacy yang dia tinggalkan. Hancur dah. Ya, jadi langganan KPK tadi siapa bilang? Pak Heru ini cukup ya, sudah terwakil ya. Pak nanti giliran berkesimpulan ya. Udah, silakan Pak Mahfud, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertarik dengan judul pada hari ini karena merangsang kembali semangat pemuda. Saya ingat masa pemuda saya pada tahun 1966. 66. Waktu itu saya adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN di Malang. Kebetulan angkatan saya orang-orang hebat. Ada Pak Madib Fajar yang pernah menjadi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terakhir sebagai One Team Press. Kesan saya terakhir dari beliau kira-kira setengah bulan sebelum wafat. Ya, pada waktu itu salah seorang teman yang mantan Sekjen Departemen Agama, Marwan Sarijo, masuk di rumah sakit. Dan beliau datang menjenguk. Pesan terakhir saya ingat disampaikan, walaupun dalam keadaan sakit parah, tapi masih memberikan semangat untuk berjuang. Masalah pemuda kalau kita lihat di era sekarang ini memang seperti yang digambarkan tadi oleh moderator. Tapi kita harus optimis dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dorongan kepada pemuda kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Al-Markaz ini. Walaupun kalau kita lihat di sini ya pemuda ada ya dihitung jari. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Kita galakkan ini terus karena kalau kita juga sudah berhenti maka apalagi yang kita harapkan. Ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan ya, laisal fata may yaqulu kana abi walakin fata may yaqulu ana Allah. Bukanlah pemuda itu yang membangga-banggakan keturunannya. Tapi pemuda itu yang mengatakan saya inilah. Jadi penampilan pemuda diharapkan. Apalagi untuk mendapatkan era demokrasi. Kalau hanya istilah-istilah saja tidak dibarengi dengan usaha-usaha. Oleh karena itu saya sangat salut terhadap kegiatan Al-Markaz ya, yang kembali ya merangsang pemuda ini. Dan tentunya pembinaan pemuda ini harus lebih fokus dilakukan oleh Al-Markaz. Ya, supaya masjid ini betul-betul menjadi suatu masjid yang bisa menjadi percontohan ke depan. Saya sangat prihatin kira-kira 6 tahun yang lalu. Saya dengan tim dari Fakultas Tarbiyah IAIN di Ujung Pandang berkunjung ke Mesir. Dan salah satu yang kami kunjungi itu masjid yang sangat fenomenal di Mesir, sesudah Al-Azhar. Masjid itu dibangun oleh seorang gubernur yang mendunia, ya.
Saya masuk dari kamar ke kamar, saya tidak menemukan seorang pemuda. Yang saya temukan rata-rata adalah umur 70 tahun ke atas. Saya melihat masjid yang kalau kita baca dalam sejarah ini sangat, saya lihat sampai ditunjukkan satu kamar tempat azan yang tidak menggunakan teknologi modern. Tapi suara bisa terdengar jauh dari kawasan masjid itu. Jadi kita baca masjid ini ya memberikan suatu semangat. Tapi setelah saya masuk di masjid itu lalu saya bertanya, bagaimana kalau ke depan masjid-masjid di dunia Islam seperti ini? Dalam sejarah dikagumi, tapi setelah kita melihat sangat menyedihkan. Ya, tidak ada lagi seorang pemuda yang kelihatan di masjid itu kecuali orang tua yang rata-rata di atas 40 tahun, bahkan 70 tahun. Ya, sehingga tempat-tempat yang tempat wudhunya itu. Oleh karena itu, saya sekarang sudah berumur 82 tahun. Saya menjadi pengurus Al-Markaz sejak didirikannya. Mulai dari ketua BPH pendidikan, terakhir saya sebagai sekretaris yayasan mendampingi Pak Basir Hasanuddin. Yang saya ingin pesankan kepada Ananda, terutama Ananda sebagai ketua wakil ketua ini, ya prioritaskanlah pembinaan pemuda. Karena bagaimanapun hebatnya masjid ini, tapi kalau tidak dilanjutkan oleh pemuda, mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang, masjid ini akan sama dengan masjid yang dibanggakan di Mesir itu. Ya, hanya kelihatan orang-orang tua. Ya, nah oleh karena itu, ya sebagai pesan saya terakhir, ya kita tidak tahu bagaimana umur ini, ya mungkin dalam perjalanan kembali, ya kalau sudah sampai, ya saya harapkan agar supaya Ananda yang sekarang ini menjadi ketua harian, ya meneruskan apa yang dirintis sekarang ini. Jangan dilihat bahwa pada hari ini tidak yang pemuda yang datang kurang. Insya Allah nanti melalui usaha-usaha dan koordinasi, pemuda-pemuda ini akan tampil di Al-Markaz. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. 1 menit. Silakan, silakan. Siap. Saya kira ini masih cukup waktu. Saya lihat anak muda juga perlu bicara. Mungkin juga ada ibu-ibu juga perlu bicara satu ya. Jadi kita mendengarkan suara-suara itu. Ya, Silakan. terima kasih Bang Opu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, terima kasih Pak Prof. Firdaus, eh, Adinda berdua, Dr. Andi Surahman Batara, Adinda Dimas. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya tadi sedikit menyela ini, menanggapi dua hal. Yang pertama dari Pak Prof. Abdurrahman Geteng ini tentang kegiatan diskusi ngobras setiap minggu ini. Nah, kami di sini juga ada ya katakanlah tim pengarah ngobras ini, termasuk Bapak Andi Mangara sendiri, ada Kak Fahir Halim. Kita diskusikan terus ini. Khusus tema pemuda ini kita akan agendakan secara prioritas begitu. Nah, mohon Pak Prof. Firdaus, Adinda Dr. Surahman Batara, kemudian Dimas dan kawan-kawan aktivis nanti, kami juga ingin mengajak kita isi agenda diskusi kepemudaan di Masjid Al-Markaz. Ini merespon kerisauan orang tua kita tadi, Parman Geteng. Sudah ke Mesir, ada masjid besar, tapi isinya orang tua. Kami pingin Al-Markaz ini memang kita agendakan 3 kali lagi diskusi pemuda. Nah, mohon nanti kita sama-sama mungkin kita siap memfasilitasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ada pertanyaan terakhir dari Dr. Surahman Batara. Nah, saya ingin tanyakan ke Dinda Dimas dan Prof. Firdaus tentang seorang kandidat itu yang saat kampanye dia menyampaikan visi akan menurunkan angka-angka begitu ya. Tapi ternyata di akhirnya itu tidak dipedulikan lagi. Yang dipilih nanti adalah yang memiliki angka elektabilitas tinggi. Ini juga saya pikir sangat menggelitik dan saya juga tadi sangat senang dengan statement ini dan sangat baik sekali.
bagaimana pandangan Pak Prof Firdaus dengan Dinda Dimas dengan pernyataan ini? Karena ini penting. Apakah memang belum ada aturannya dalam aturan ini? Kalau belum ada, mungkin Pak Firdaus yang sangat sangat aktif, produktif menulis dan menyampaikan pandangan-pandangan. Mungkin mohon kami titip dari Al-Markas pikiran seperti ini supaya kandidat-kandidat ini adalah mereka-mereka yang memang kalau dia incumbent, dia harus berbasis jejak keberhasilannya, bukan elektabilitasnya. Kalau dia memang orang yang baru, ya dia harus mengerti bahwa besok 5 tahun akan datang, dia harus kembali ke pasal janji politiknya ini, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi tepuk wabarakatuh. tangan untuk ketua harian kita luar biasa ya, bahwa akan ada diskusi rutin di Al-Markas ini dan anak muda yang harus tampil di panggung itu. Ada mau bicara? Oke, ya saya lihat ini perlu ada kaum muda bicara. Silakan namanya dan dari mana Ya, Assalamualaikum organisasi, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal, saya juga baru pertama kali datang hari ini ya. Dari pemberitahuan sholat Jumat kemarin ada ajakan, jadi saya coba-coba datang kita dengar. Mengapa Anda tertarik datang ke sini? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya mau memberi saran juga. Ini kan banyak pemuda-pemuda yang lebih dulu jadi pemuda, sekarang sudah tidak muda lagi gitu. Ya. Mantan pemuda mungkin istilahnya. Iya, jadi mungkin perlu diperhatikan juga. Saya dari sisi milenial kan, ibaratnya ini cucunya mungkin bapak-bapak yang di sini mungkin diperhatikan juga empati ke anak-anak muda ini. Sebenarnya kalau mereka mengerti apa yang kita mengerti semua, melalui apa yang kita alami semua, mereka mungkin akan melakukan dan berpikir apa yang kita rasakan seperti itu. Nah, bagaimana tapi kita membuat mereka empati itu yang memang menjadi tantangan hari ini gitu. Karena mungkin di zaman kita ndak ada namanya sosial media segala macam, Pak. Tapi zaman sekarang anak 5 tahun ndak dikasih HP nangis. Mamanya juga mau kerja apa susah. Jadi dikasih itu dari kecil sudah ditanamkan hal kebiasaan seperti itu. Jadi mungkin empatinya itu yang lebih diutamakan gitu bahwa ya saya mengerti kenapa kamu seperti ini tapi ada sisi lain yang harus kita pahami bahwa kita punya harus kepedulian juga terhadap politik karena itu mau tidak mau mempengaruhi langsung kehidupan kita dan anak-anak kita gitu. Bahkan teman-teman saya banyak yang takut punya anak istilahnya karena melihat keadaan negara kita seperti ini gitu. Padahal kita sadar sendiri bahwa perubahan itu dari kita juga gitu. Nah, sayangnya jumlah milenial sekarang dan Gen Z itu kan yang mayoritas sekarang, Pak. Tapi melihat berita-berita mereka semua pesimis. Akhirnya istilahnya kalau bahas politik, sudahlah. Yang punya uang yang berkuasa istilahnya begitu. Tapi kan harus kita sadarkan bahwa mereka itu tidak punya kekuatan kalau kita tidak memberikan kekuatan itu pada mereka gitu, Pak. Coba sayang sekali susah Luar dipahami biasa. gitu, Pak. Iya. Tepuk tangan yang kencang ini Pak, bagus ini. Jadi, Iya. silakan. Iya, saya bicara tidak menyaharkan pujian gitu, Pak. Cuma Nggak ada memang pengen perubahan aja, Saya Pak. kagum sama Anda Iya. begitu. Saya Ya, juga tulus. punya adik Gen Z gitu, susah dikasih tahu, mengerti lah gitu. Iya. Terus selanjutnya mungkin ini agak kontroversial, cuma gini, Pak. Saya kan suka pengajian di kajian-kajian salaf begitu, Pak. Nah, cuma ini mau tidak mau kan ini adalah elemen masyarakat juga, Pak. Tapi saya kritis di situ bagaimana mereka terlalu anti politik kelihatannya seperti itu gitu, bahwa pemimpin itu kita harus tunduk, ikut segala macam gitu. Tapi tidak membuka pikiran untuk berpikir bahwa kita mau tidak mau hidup di dalam negara demokrasi gitu. Mempengaruhi kehidupan kita juga. Nah, itu bagaimana Al-Markas bisa mewadahi. Karena kalau kita bicara pemuda, Pak. Kalau di kajian salaf itu rata-rata pemuda, Pak. Rata-rata orang yang misalnya baru hijrah gitu segala macam, Pak. Tapi dari sisi politiknya tidak terlalu dibuat mereka sadar gitu. Jadi itu yang saya harapkan mungkin Al-Markas mungkin mempunyai sebuah citra dan mungkin bisa dibuka agar semua elemen bisa hadir dan kita berdiskusi di sini gitu dan memberikan solusi yang praktis lah begitu, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. tepuk tangan sekali lagi. Jadi ketemu nih Pak Ketua Harian, Pak Prof Mustari. Ya, keinginan Anda untuk menampilkan anak muda dan ada yang menyerahkan diri dengan cara-cara yang baik. Anak milenial dan Gen Z ya. Jadi udah ketemu ini, tinggal teman diramu ini agar terwujud. Sebelum saya ke narasumber ada satu menit ya, silakan Pak. Karena matahari makin panas, tapi ini sehat kita ini ya, sehat betul. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kalau saya mendengarkan ini penanya ini, nama dulu. nama saya Abdul Kahar Desi 7, tinggal di Barumbung Pak. Oh, jauh juga ke sini ya. Kenapa datang ke sini Pak?
ketika saya menghadiri ada beberapa pekan ini 3 kali mungkin saya selalu terlambat, tapi tidak ada apa-apa Pak, yang penting saya ikut. Ah ya, silakan Ya, silakan. kalau saya tanggapi ini acara seperti ini Pak, besar sekali manfaatnya, termasuk saya pribadi. Nah, sehingga ketika kita berbicara masalah pemimpin, seharusnya pemimpin itu harus tahu diri Pak, supaya punya harga diri. Ini yang tidak muncul Pak, karena kalau saya pernah membaca Buletin Jumat di tahun 68 Pak, ada seorang pemimpin, ini karakter mempunyai karakter seperti ini, semangat memberikan kesempatan orang lain turut merasakan. Ini kalau masa waktu-waktunya pemilihan kembali, selalu ada pro kontra. Masih mau lagi. Ini yang tidak muncul, Pak. Sehingga saya sebagai masyarakat biasa, Pak, yang tidak punya kepentingan saya berbicara, ini yang harus kita tanggapi bahwa setiap pemimpin kalau ada masa waktunya perlu juga diberikan orang lain supaya ini ada regenerasi yang Ada bersifat. regenerasi ya. Terima kasih banyak, Pak. Tepuk tangan untuk bicara tentang regenerasi dan limitasi kekuasaan. Tahu diri ya. Adakah suara dari ibu-ibu barangkali ingin bersuara, Bu? Anda. Cukup? Cukup ya? Baik. Saya persilahkan ya. Mungkin tadi tidak banyak pertanyaan, gagasan-gagasan saja, tapi kan perlu direspon balik ya, perlu ada call and response. Silakan kepada Ketua Medco HMI Sulselbar, silakan. Oke, terima kasih tanggapannya para kakanda-kakanda sekalian. Yang pertama saya sedikit singgung bahwa kadang kenapa aktivis agak dekat dengan kekuasaan. Kalau saya itu memang perlu karena aktivis ini sebagai agent of change, sebagai orang yang bisa menjadi kontrol sosial masyarakat. Bagi saya kayak gitu. Jadi ada penyambung antara problem di grassroots dan corong ke pemerintahan ataupun kekuasaan. Karena jika grassroots dengan kekuasaan itu ada gap yang terlalu jauh, pasti riak akan terjadi. Itu bagi saya. Terus yang kedua, memang saat ini literasi yang persoalan agama itu memang sangat kurang bagi teman-teman di pemuda. Padahal saya tadi baca bahwa Al-Mujaddal ayat 11 itu juga menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu akan diangkat derajatnya di antara orang-orang berilmu. Ini memang menjadi kendala bagi teman-teman di pemuda. Betul tadi yang penanya terakhir,